Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga negara. Pada kesempatan ini kita akan lihat demokrasi itu kaitannya dengan logika. Ya, apalagi di bulan-bulan yang sangat tegang ini mencapai pemilihan di 2024. Kita pasti banyak berpikir ya bagaimana memilih pemimpin atau presiden nantinya yang sesuai dengan hati lah, atau yang sesuai dengan kebutuhan negara, apa yang dibutuhkan negara ini. Ya, itu terlalu panjang lebar. Kita hanya bahas ini ya. Nah, itu di luar garis ya. Kita bahas hanya demokrasi dan logika. Demokrasi dan logika itu kaitannya seperti apa? Nah, pertanyaan mendasar kita adalah apa itu demokrasi? Pada kesempatan ini, saya mungkin tidak akan bahas demokrasi itu apa atau apa itu demokrasi. Karena Anda kalau ada HP di depan Anda sekarang, Anda ada paket, Anda ketik aja apa itu demokrasi, di sana keluar banyak hal tentang demokrasi. Tinggal Anda baca. Tetapi pada prinsipnya demokrasi adalah kebebasan berbicara. Karena kebebasan berbicara inilah sebagai pernyataan juga adalah sebagai kebebasan berpikir. Nah, itu menjadi asas demokrasi. Ya, dari awal demokrasi ya dari bahasa Yunani adalah kekuasaan di tangan rakyat. Artinya kebebasan berbicara menghendaki kita untuk bebas dalam berpikir. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, demokrasi menghendaki logika, atau dengan kata lain, demokrasi dan logika itu sejalan. Artinya, di bawah pemerintahan yang demokrasi, logika tidak tertindas seperti di bawah pemerintahan diktator. Ya, kalau di pemerintahan diktator, logika tertindas. Logika adalah kejahatan. Nah, karena logika itu tidak tertindas di bawah pemimpin atau di bawah kepemerintahan yang demokrasi, maka logika sangat diperlukan, terutama di Indonesia. Jadi sebenarnya NKRI ini adalah negara yang terunik, terbaik. Karena Indonesia itu menghargai manusia sebagai makhluk berpikir dengan membiarkan kebebasan berpikirnya dengan aturannya sendiri, lalu disampaikan untuk mengkritik pemerintah atau mengkritik wakilnya. Itu luar biasanya NKRI. Andai saja kita hidup di negara lain yang tidak di bawah demokrasi, ya pikiran kita dipilih. Sementara kita tahu bahwa pikiran atau kebebasan berpikir adalah hakikat kemanusiaan kita. Nah, ini masuk pada sikap demokratis itu sendiri seperti apa? Ya, salah satunya adalah menjaga atau menjamin hak asasi manusia. Nah, jadi teman-teman, di bawah pemerintahan yang demokrasi, logika itu sejalan. Tetapi mirisnya di negara kita hari ini, justru logika tidak dipakai. Ya, dia berbicara, dia berpendapat, tapi tidak menggunakan kaidah berpikir yang sudah diatur di dalam logika, atau kita katakan asbun, asal bunyi. Kalau di dalam media sosial kita katakan askom, asal komentar, tidak mau melihat atau memahami isi konten, tidak mau membaca atau memahami, menyimak isi konten, tapi langsung komentar. Ini namanya asal komentar, askom. Kalau di dunia nyata, tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan orang, tidak mau menyimak dengan baik isi penyampaian, tapi langsung dibantah. Ini dikatakan asbun. Ini penyakit dalam dunia demokrasi atau di negeri kita. Jadi semoga kita yang belajar sekarang ini tidak demikian. Mari tetap belajar tentang logika agar argumentasi kita itu tajam, kritikan kita itu sangat kritis untuk wakil kita yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, dan untuk siapapun di sekitar kita yang kita amanatkan untuk mengatur kebijakan publik. Oke teman-teman, itu hanya teman ngopi ya. Konten ini konten mungkin tidak bermanfaat bagi teman-teman.
Saya akhiri ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.